Oke teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Abang Jus di channel Bang Gidiu. Pada video saya kali ini saya akan coba kasih tutorial ya, cara install firmware OpenWRT untuk device-nya itu Raspberry Pi 4 ya teman-teman. Karena di video saya sebelumnya sudah ada yang komentar ya, Bang, tutorial cara installnya gimana ya. Jika teman-teman belum tahu, untuk video saya sebelumnya tentang speed test ya antara STB OpenWRT dan Raspberry Pi, silahkan teman-teman tonton saja di video saya sebelumnya ya teman-teman. Oke, di sini untuk firmware OpenWRT-nya itu saya ambil dari repo Helmi Au ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video ini ya untuk menginstal firmware-nya teman-teman ya. Oke, sekarang lanjut saja di bagian sini teman-teman ya. Teman-teman klik. Oke. Lalu di sini teman-teman pilih firmware-nya ya teman-teman. Nah, untuk ini ya, untuk spesifikasinya atau spesifikasi dari OpenWRT ya teman-teman, itu teman-teman bisa cek di bagian fitur atau fiturnya ya teman-teman. Spesifikasi atau fitur yang ada di OpenWRT Raspberry Pi ini ya, yang dibuat oleh Helmi Amiruddin ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa download saja di deskripsi video ini. Nah, teman-teman tinggal baca saja. Nah, jika ini berbahasa Inggris ya teman-teman bisa di bahasa Indonesia dulu ya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah compatible dengan kartu jaringan atau modem 3G atau 4G ya, nirkabel ya teman-teman. Lalu di sini sudah ada paket seperti F2RA ya teman-teman, lalu SSR Plus dan masih banyak lagi teman-teman. OpenClass juga ada ya. Kalau nggak salah untuk firmware yang dari ini teman-teman Helmi Amiruddin ya, itu belum terinstall Libernet ya dan Extreme Mini GUI-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau menginstal ya, mau menginstal sendiri ya teman-teman bisa ya. Oke, tapi ini lumayan ya teman-teman. Biasanya sih saya menggunakan OpenClass ataupun Shadowshock SR Plus ya teman-teman. Oke, scroll ke bawah di sini ya untuk persyaratan dan instalasi firmware-nya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat reviewnya ya dari firmware ini, teman-teman bisa cek ke YouTube-nya teman-teman, Helmi WRT ya. Oke, untuk persyaratan minimum ya, kartu yang disediakan itu minimal itu 4GB ya teman-teman. Lalu ini bisa untuk Raspberry Pi 1, 2, 3 dan 4 ya. Untuk Raspberry yang saya gunakan itu Raspberry 4 ya, tipe B dan RAM-nya 4GB teman-teman. Nah, untuk PC atau laptop dengan OS Windows ya. Sebenarnya untuk Mac OS ataupun Linux itu juga bisa ya teman-teman. Lalu ini untuk adaptor dan converter micro SD ya teman-teman, atau flash disk ya, kalau nggak salah yang ini ya teman-teman. Lalu langkah-langkah instalasinya teman-teman. Nah, untuk firmware-nya itu teman-teman bisa download di bagian sini ya. Ini ada rilis GitHub, lalu Public Squash ya, lalu Squash VSS Bread ya, lalu Public X4 dan masih ada 2 ya teman-teman. Nah, untuk firmware terbaru dari tautan di atas yang berisi kata-kata saya upgrade ya atau pabrik ya. Bagaimana dengan Squash atau X4? Nah, teman-teman tinggal baca saja di bagian sini ya teman-teman. Nah, ini sebagai catatan, untuk developer firmware ini biasanya menggunakan file factory X4 teman-teman, atau yang ini ya. Kalau kita ke English ya, di bagian X factory ini. Oke ya teman-teman, untuk pengguna Windows ya teman-teman itu bisa mengunduh yang namanya Rufus ya, jika teman-teman pengguna Windows ya teman-teman. Oke, kebetulan saya menggunakan Mac OS, jadi saya pakai Balena Etcher teman-teman. Oke, sekarang lanjut untuk penginstalasinya teman-teman. Oke, untuk kartu SD teman-teman masukkan menggunakan flash disk ya. Lalu buka Balena Etcher. Lalu pilih flash from file ya teman-teman.
lalu cari firmware-nya. Kebetulan saya menggunakan yang biasa developer yang digunakan ya teman-teman, seperti X4 ya tadi. Oke, saya di bagian firmware OpenWRT. Oke, yang ini ya, open. Oke, jangan lupa masukkan kartu SD card-nya atau flash disk-nya teman-teman. Nah, di sini untuk SD card sudah terbaca ya, lalu pilih select target, lalu pilih yang ini. Untuk SD card saya 15 GB, lalu select ya, lalu klik flash. Jika pengguna macOS, masukkan passwordnya. Nah, untuk saya ya teman-teman itu pakai ini teman-teman, pabrik ya, X4. Kalau teman-teman mau yang versi rilis juga bisa ya. Tadi itu ada tulisan ini ya, untuk firmware terbaru dari tautan di atas yang berisi kata-kata set upgrade ya. Berarti teman-teman bisa pakai yang ini nih ya, yang ini. Tinggal teman-teman sesuaikan saja device-nya, misalkan Raspberry 4B ya, teman-teman bisa unduh ya di sini. Oke, sambil menunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk flashnya sudah komplit ya, tinggal kita masukin saja SD card yang tadi kita burning ke device-nya Raspberry Pi ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk default dari IP gateway firmware ini itu ini ya, 192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, kebuka ya kalau sudah boot. Lalu untuk username root dan passwordnya password ya. Oke, kita buka, lalu paste passwordnya, lalu login ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, untuk firmware-nya sudah berhasil ya keinstall OpenWRT seperti ini. Tapi untuk bagian network lalu di interface, kalau kita lihat ya, untuk modemnya itu belum diisi ya teman-teman. Untuk nambahin interface dari modem, teman-teman klik add interface ya. Untuk modem saya colokin ke USB 3.0 ya teman-teman. Oke, lalu di sini teman-teman pilih add 1 ya, kita coba dulu. Add 1, lalu di sini teman-teman tambahkan modem. Lalu pilih protokolnya, pilih DHCP client seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita submit. Jangan lupa di bagian firewall settingnya teman-teman pilih 1, lalu save dan apply. Nah, maka akan terbaca ya teman-teman, ini sudah ada interface modem ya. Ini saya menggunakan modem E8372. Kalau kita masuk ke Luci, ke web UI ya, kita tes. Nah, ini sudah terbaca ya teman-teman untuk modemnya. Oke, kita lihat di bagian service ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada password, lalu outguard, Shadowshock SR Plus ya teman-teman, lalu OpenClash ya, OpenVPN, KMS server, VPass, VPN VPass ya, lalu ada Docker ya. Ini masih banyak lagi teman-teman, ada zero tier juga, PPTP ya. Oke, nah ini modemnya ya teman-teman, sudah berhasil ya. Oke, kalau teman-teman mau mengganti password ya yang tadi saat kita login ke Luci, teman-teman masuk ke bagian sini, ke sistem, lalu administration ya. Nah teman-teman isi, biasanya sih saya defaultnya root ya teman-teman, saya isi root lagi. Oke, lalu tinggal di save dan apply. Oke,
Oke, ini sudah berhasil keganti. Kita logout ya. Coba login pakai password yang tadi root. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Jika teman-teman mau menggunakan OpenClass ataupun Shadowsock SR Plus, ya teman-teman bisa tonton di video-video saya sebelumnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman video saya kali ini, dan terima kasih untuk Helmi Amiruddin ya yang sudah membuat repo atau firmware ini, yang sudah ada Shadowsock SR Plus, lalu OpenClass, dan masih banyak lagi. Sekali lagi terima kasih. Oke, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Bye bye.